Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, di sini saya perwakilan dari teman-teman program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi yang kami ambil dengan judul proposal, yaitu aplikasi jasa dalam bidang pelayanan perawatan luka dan pembelian obat-obatan bekerjasama dengan perawat luka serta apotek yang disebut dengan aplikasi Nursepharm. Sebelum saya ke inti materinya, saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Nadila Zaibah, saya sendiri selaku ketua dari PKMT ini. Kemudian ada Isma Mega Ulita, kemudian ada Tri Aryani Widyastuti, ada Adi, dan Reza Wira Sanjaya. Bab 1, atau pendahuluan. Nah, jadi ada latar belakang dari proposal ini. Nah, yang latar belakangnya mengapa kami mengambil PKMT dan mengapa kami mengambil aplikasi penerapan aplikasi Nursepharm. Di masa digital sekarang ini, semua kegiatan masyarakat tidak bisa lepas dengan namanya smartphone. Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah modern. Adanya aplikasi berbasis internet dalam berbagai kemudahan yang diberikan oleh sebuah aplikasi internet ini merupakan salah satu contoh bukti nyata dari adanya teknologi smartphone yang semakin berkembang di sekitar kita. Teknologi sendiri sebenarnya digunakan manusia sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk semakin mempermudah seseorang dalam membantu kegiatan sehari-harinya. Jadi kita sudah nggak awam lagi dengan namanya teknologi. Apalagi zaman sekarang, setiap orang itu pasti memiliki smartphone masing-masing di genggamannya. Seluruh yang ada di yang ingin diketahui itu bisa di-searching lewat aplikasi, belanja bisa lewat aplikasi, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, menurut penelitian jurnal dari Raul and Karisna 2014 yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 penggunaan perangkat smartphone di dunia telah mencapai 4,25 miliar unit. Dari sini dapat diartikan setengah populasi di seluruh dunia menggunakan smartphone, sedangkan di negara Indonesia pada tahun 2015, Indonesia tercatat menyumbang pemakaian teknologi smartphone dengan menempati urutan ketiga dalam penggunaan smartphone terbanyak di Asia Pasifik. Itu Indonesia Investment 2016. Jadi Indonesia ini sudah unggulan yang ketiga dalam pemakaian teknologi smartphone. Jadi potensi untuk menjelajahi atau searching atau menggunakan aplikasi itu lebih banyak orang Indonesia gitu yang memakai smartphone. Kemudian dalam hal inilah yang mendasari kami berminat serta berinovasi mengembangkan suatu aplikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui ponsel pintarnya dengan membuat aplikasi yang dinamakan Nursepharm yang dapat digunakan pada smartphone Android dengan mendownload di Play Store secara gratis yang memiliki dua pelayanan sekaligus. Pertama itu memudahkan pemesanan atau pembelian obat-obatan sekaligus bekerja sama dengan apotek serta menambah lowongan pekerjaan bagi warga daerah Samarinda yang terdampak COVID-19 dengan menjadi pengantar atau kurir obat. Kedua, kami akan melibatkan perawat luka dalam layanan jasa di aplikasi ini. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan perawatan luka dimanapun dan dalam kondisi apapun dapat mengakses aplikasi ini, baik yang membutuhkan pelayanan apotek ataupun pelayanan perawatan luka. Jadi, mengapa kami mengambil nama dengan Nursepharm? Itu adalah singkatan dari nurse dan farmasi. Jadi, karena aplikasinya
yaitu jasa, pelayanan jasa, serta pengantaran obat. Makanya kami beri dengan nurse farm, seperti itu. Jadi, kita akan berfokus kepada 2 pengantaran obat ini, sehingga membuka lowongan pekerjaan untuk para pengangguran yang memang membutuhkan pekerjaan. Kemudian, yang kedua adalah kita akan bermitra dengan klinik perawatan luka, agar nanti ke depannya memudahkan perawat itu bisa langsung berkomunikasi, pasien langsung bisa mengidentifikasi dan tidak susah lagi mencari rumah rawat luka, gitu ya. Nah, dengan ada aplikasi ini akan memudahkan pasien itu mencari rumah rawat luka di aplikasi yang akan kita sediakan, seperti itu. Jadi komunikasinya nanti lewat aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana nanti teknisnya, nanti kami akan bahas di bab selanjutnya, seperti itu. Ya, nanti kita akan melibatkan mitra apotik, serta juga melibatkan perawat luka dalam pembuatan aplikasi ini, bermitra, seperti itu. Kemudian, nurse farm, aplikasi jasa dalam bidang pelayanan perawatan luka dengan obat-obatan bekerjasama dengan perawatan luka serta apotek yang dapat diakses dari smartphone Android. Jadi, nanti kalau memang aplikasinya ini sudah jadi dan sudah ada di Play Store, itu akan mudah untuk download di masing-masing smartphone Android. Hanya saja untuk sekarang itu belum tersedia karena masih fase trial atau belum yang berbayar, seperti itu. Tetapi di sini sudah ada gambaran bahwasannya aplikasi kami ini latarnya adalah warna oranye. Tuh, kemudian ada ikon khusus Kota Samarinda, yaitu pesut, yang melambangkan bahwasannya ini adalah karya dari mahasiswa Samarinda, seperti itu. Kemudian juga nanti di aplikasi ini tidak hanya yang memegang bukan hanya admin, tetapi juga ada nanti mitra memegang juga aplikasi serta kurir, seperti itu. Tapi penghubungannya tetap dalam satu aplikasi yang sama. Kemudian nanti di sini banyak sekali ikon-ikonnya, bisa pencarian obat, kemudian juga kayak nanti pencarian klinik itu di mana, khusus perawat luka. Kita memfokuskan untuk perawatan luka dulu terlebih dahulu dan pengantaran obat-obatan, seperti itu. Kemudian selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Menurut di sini kami mengambil 3 tinjauan pustaka atau mengambil 3 literatur yang memperkuat mengapa kita mengambil aplikasi ini, dan juga yang sebelum-sebelumnya aplikasi yang hampir sama sudah pernah dilakukan, sudah pernah dibuat. Menurut Suprapta dan Nyoman 2016 dalam jurnalnya berjudul Analisis Prosedur Pemesanan Jasa Pelayanan Kesehatan secara Online, mengatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak manfaat karena memudahkan pemakaiannya serta melakukan efisiensi waktu, sehingga peneliti merancang sebuah aplikasi home care untuk membantu pasien melakukan pemanggilan perawat melalui aplikasi yang mudah diakses. Rancangan aplikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengadakan sistem pelayanan perawatan sekali maupun rutin, serta peneliti merancang aplikasi ini dengan mengadakan penetapan personil pelayanan keperawatan sesuai dengan bidang perawat yang dibutuhkan pasien. Nah, itu menurut jurnalnya
dari Supratman dan Nyoman 2016. Jadi mereka menyediakan sebuah aplikasi home care untuk membantu pasien, untuk pemanggilan aplikasi perawat, gitu, untuk memanggil perawat melalui aplikasi yang akan diakses nanti. Dan itu sesuai bidang yang dibutuhkan. Misalnya perawatan luka, nanti perawat luka gitu yang datang. Atau nanti di bidang perawat lain itu ada juga. Gitu. Jadi tersedia di berbagai bidang perawatan yang dibutuhkan pasien dalam jurnalnya Supratman dan Nyoman. Kemudian adapun fungsionalitas perangkat lunak pemesanan jasa layanan kesehatan dari aplikasi yang akan dibuat, yaitu fungsi pemesanan perawat yang mencakup identitas diri dan informasi keluhan yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini, serta pasien dapat memilih perawat yang dibutuhkan jasanya dilihat dari agama, jenis kelamin, serta layanan diberikan. Setelah melakukan pemesanan akan dihubungi kembali untuk melakukan konfirmasi pemesanan. Ini secara teknis dalam jurnalnya seperti ini. Kemudian juga di sini ada jurnal yang kedua, itu adalah dari Beni DKK 2020 mengatakan dalam jurnalnya yaitu rencana bisnis pengembangan usaha aplikasi Okedoc. Aplikasi penyedia jasa kesehatan bahwa Okedoc adalah sebuah perusahaan teknologi platform kesehatan dengan tujuan memudahkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui aplikasi. Adapun keunggulan dari Okedoc yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan jasa seperti chat atau video call langsung dengan dokter, membeli obat dengan pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini kesamaan dari teknologi milik kami yaitu adalah membeli obat. Nah, dengan pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan melalui kurir seperti itu. Hanya saja kalau di Okedoc ini dia memakai ada dokter gitu, ada dokter khusus sehingga konsentrasinya melewati chat atau video call. Sedangkan kami tidak berfokus pada situ. Selanjutnya ini menurut jurnal yang ketiga, JDKK 2019 dalam jurnalnya pembangunan sistem aplikasi Holownurse sebagai platform penyewaan jasa perawat mengatakan bahwa para perawat yang bekerja di suatu instansi baik swasta maupun negeri itu yang gaji yang jumlahnya sedikit. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mengatasi pengangguran tenaga kesehatan perawat dan untuk menambah sumber pendapatan perawat yaitu dengan melegalkan pembukaan praktik mandiri perawat. Tapi hal ini susah untuk diterapkan karena pengurusan izin dipersulit oleh sistem birokrasi daerah. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan untuk pemesanan jasa perawat melalui aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Sistem aplikasi Holownurse terdiri dari 3 aplikasi, yaitu aplikasi khusus untuk pengguna yang dikenali sistem sebagai perawat, pengguna yang dikenal sebagai sistem customer, dan pengguna yang dikenali sebagai admin. Jadi ini hal sama kayaknya aplikasi milik kami, yaitu kita ada nanti terdapat aplikasi khusus admin, khusus customer, dan khusus mitra, seperti itu. Kemudian semua sistem yang dikenali sebagai penggunaan tersebut terhubung pada suatu tempat penyimpanan data atau basis data. Nah, di sini kesamaan dengan jurnal kami. Kemudian dari ketiga jurnal yang sudah saya jelaskan tadi, menjadikan landasan aplikasi Nursefarm untuk berkembang. Nursefarm memiliki kesamaan dengan penelitian di atas, yaitu fungsi aplikasi menyediakan jasa perawat maupun pengiriman obat melalui aplikasi agar mempermudah customer dalam memenuhi kebutuhannya. Nursefarm memiliki aplikasi seperti driver, admin, serta mitra yang saling terhubung. Kami berharap dengan adanya Nursefarm menjadikan kemudahan bagi mitra apotek, jasa pelayanan keperawatan, driver, serta masyarakat untuk saling membutuhkan, baik dalam hal pekerjaan maupun pelayanan kesehatan. Jadi di sini kami juga bukan hanya menyediakan jasa untuk perawat sebagai kerja sampingan, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai kurir ya, untuk
pengangguran, masyarakat yang pengangguran seperti itu. Jadi kita juga menyediakan lowongan pekerjaan seperti itu. Kemudian bab 3, metode pelaksanaan. Persiapan, siapkan alat dan bahan yang pertama. Yang pasti disiapkan adalah laptop dan chargernya karena alat yang dibutuhkan saat membuat suatu aplikasi adalah laptop, kemudian siapkan jaringan internet yang memadai, kemudian dibantu dengan aplikasi web, browser, dan aplikasi Photoshop. Kemudian gimana cara pengolahannya? Dalam pengolahan aplikasi ini, Nusfa memperdayakan platform startup milik Indonesia yaitu Jabar ID, yang mana mampu memfasilitasi dalam pembuatan aplikasi lokal. Nusfa sendiri telah bekerja sama dengan pihak Jabar ID yang mampu mempermudah dalam pembuatan, pengembangan, dan juga publikasi pada aplikasi Nusfa. Sedangkan Nusfa itu sendiri milik Jabar ID agar dapat memperdayakan startup dalam negeri sendiri yang mana diharapkan mampu meningkatkan kualitas developer dalam negeri, meningkatkan jumlah aplikasi startup baru dalam membantu pekerjaan dan perekonomian dalam negeri sehingga memberikan keuntungan kedua belah pihak. Jadi nanti ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, dengan kedua belah pihak. Gitu. Kemudian tujuannya ini program ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan perawatan luka dan pemberian obat-obatan dengan menggunakan aplikasi yang kami buat untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang memiliki 2 keunggulan dalam bidang kesehatan yang kami buat. Karena mengapa kami mengambil perawatan luka? Karena basic kami adalah perawat. Sedangkan pembukaan klinik perawat mandiri itu agak susah untuk mengurusnya, dan juga gaji perawat itu tidak terlalu memadai, sehingga kami menyediakan aplikasi khusus perawat luka agar masyarakat mudah mengakses dan masyarakat mudah mencari rumah perawatan luka melalui aplikasi tersebut. Seperti itu, dan membantu perawat luka untuk mencari pasien di aplikasi Nusfa. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran biaya, jenis pengeluarannya ini adalah biaya aplikasi per bulan. Jadi aplikasi ini ketika sudah dirilis nanti itu dibayar per bulan. Kami mengambil paket Gold. Yang fiturnya itu nanti ada admin, aplikasi mitra, aplikasi driver, seperti itu. Yang mana nanti jumlah pengeluarannya per bulan itu adalah 375.000. Kemudian ada perlengkapan 1.500.000, perjalanan, transportasinya 200.000, kemudian lain-lainnya 500.000, yang jumlah total semuanya itu adalah 2.575.000. Kemudian selanjutnya perhitungan dalam pemakaian aplikasi selama sebulan. Jadi kita merekap dan menghitung kira-kira keuntungan dalam sebulan itu selama aplikasi berjalan itu berapa. Total biaya aplikasi per bulan 375.000, total pendapatan 100.000, kami estimasikan 100.000 total pendapatannya, kali 500, 100.000 itu adalah keuntungan, keuntungannya, kali 500 pemesan. Kita estimasikan 500 pemesan yang melewati aplikasi tersebut, yang dikalikan nanti totalnya adalah 50 juta. Kemudian, keuntungannya itu total pendapatan kurang total biaya produksi, di mana total pendapatan itu 50 juta, dikurang 375.000 per bulan, itu adalah sebanyak 49.625.000 per 1 bulan. Itu tadi 100.000 itu adalah per 1 orang, kira-kira kita untung itu 100.000. Kita menjual kita berbagi keuntungan itu terhadap mitra, terhadap admin,
terhadap kurir itu nanti 100.000 seperti itu per orangnya. Per orangnya jadi 100.000 kali 500 pemesan. Mana nanti keuntungannya itu 49.625.000 per 1 bulan ya. Kemudian pendapatan atau biaya total biayanya 49.625.000, total biayanya 375.000. Kemudian ini jenis kegiatan proposal kami selama 1 bulan. Ada persiapan perlengkapan, survei alat yang dibutuhkan, membuat aplikasi, publikasi dan pemasaran, evaluasi, dan penyusunan laporan. Ini daftar pustaka yang kami pakai, literatur yang kami pakai, jurnal-jurnal yang kami pakai untuk menyokong proposal kami. Kemudian itu aja dari kami penjelasannya mengenai aplikasi Norsepam, bagaimana pengolahannya dan apa itu aplikasi Norsepam, apakah pernah dipakai atau tidak, seperti itu, dan mengapa kita mengambil PKMT seperti itu, karena melihat banyak sekali orang Indonesia yang memakai smartphone. Mungkin itu saja dari saya selaku ketua anggota dan perwakilan dari teman-teman PKMT kelompok saya. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.